Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fahmi, NIM 220103110148 dari PGMID angkatan 2022. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah isu dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Wiku Aji Sugiri, MPD. Di sini saya mengambil topik keamanan dan privasi data dalam pembelajaran digital. Yang dimaksud yaitu adalah bagaimana caranya kita menjaga suatu keamanan diri kita, apalagi dalam pembelajaran digital ini, dan juga privasi diri kita terhadap orang luar di pembelajaran digital ini. Karena sangat rentan sekali pada pembelajaran digital ini, data-data diri kita, privasi diri kita itu rentan tersebar luas. Dan ditakutkannya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti penyalahgunaan data. Orientasinya itu adalah di era digital ini pembelajaran telah berkembang pesat, di mana platform-platform digital menawarkan berbagai keuntungan, namun juga menghadirkan tantangan baru terkait keamanan dan privasi data. Yang dimaksud yaitu adalah dalam era digital ini sudah banyak sekali platform itu berkembang sangat pesat, seperti di kampus kita itu adalah e-learning dan Syakat. Namun di balik berkembangnya pesatnya teknologi tersebut, terdapat tantangan baru akan keamanan dan privasi, di mana tantangan barunya itu adalah apakah platform tersebut benar-benar aman, apakah platform tersebut benar-benar terpercaya bisa menjaga keamanan dan privasi data diri kita. Itu. Yang selanjutnya itu adalah teori privasi data. Menurut Warren dan Bernays menyatakan bahwa privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi. Jadi teori privasi ini menurut Warren dan Brandes itu adalah privasi itu adalah punya setiap orang, atau seseorang itu memiliki hak akan privasi dirinya sendiri. Namun orang itu juga bisa menuntut untuk privasinya agar dilindungi. Dalam hal ini seperti kita menaruh data diri kita di dalam suatu platform. Nah, itu kan kita mempunyai hak untuk menjaga privasi kita. Tapi kita juga bisa menuntut dalam platform tersebut, siapa yang membuat platform tersebut, untuk menuntut agar data privasi kita atau data diri kita itu dilindungi agar tidak bocor atau tidak tersebar ke mana-mana. Yang selanjutnya itu adalah teori keamanan data. Keamanan informasi menurut G.J. Simmons adalah bagaimana usaha untuk dapat mencegah penipuan atau chatting, atau bisa mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi, di mana informasi sendiri tidak memiliki arti fisik. Jadi teori keamanan menurut G.J. Simmons itu adalah bagaimana usaha untuk menjaga penipuan. Itu adalah keamanan. Jadi di mana keamanan itu mencegah hal-hal buruk yang terjadi pada diri kita, atau juga bisa mendeteksi adanya penipuan, bahwa seseorang akan menipu diri kita. Itu adalah teori keamanan data. Menurut hal ini juga diperkuat oleh kajian artikel yang dibahas oleh Mawar Bekar yang membahas perlindungan data pribadi pada sistem e-learning, yaitu mengintegrasikan alat pembelajaran sosial. Penulis mengusulkan sistem upright yang menggunakan serangkaian protokol berdasarkan teknik keamanan untuk melindungi privasi pengguna sambil memanfaatkan teknik adaptasi dan memodelkan perilaku untuk membantu pembelajaran. Jadi Mawar Bekar itu mengatakan bahwasanya dalam sistem e-learning mengintegrasikan pembelajaran sosial yaitu di mana Mawar Bekar ini mengatakan bahwasanya e-learning itu sangat membantu. E-learning itu sangat membantu, tapi juga Mawar Bekar itu mengatakan bahwasanya dalam setiap platform itu juga harus dilakukannya protokol keamanan untuk melindungi privasi pengguna. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya di kampus kita sendiri, di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu ada e-learning. Maka di e-learning tersebut harus terdapat protokol-protokol keamanan yang menjaga privasi data mahasiswa tersebut agar tidak tersebar.
Terus hal ini juga diperkuat oleh Komadin Zulfikar, yaitu pentingnya keamanan data dalam pembelajaran online, khususnya pada mata kuliah jaringan komputer di perguruan tinggi. Jadi menurut Komadin Zulfikar bahwasanya kajian online ini yang berbasis online maupun e-learning ataupun yang lainnya itu, apalagi pada mata kuliah jaringan komputer di perguruan tinggi seperti di kampus, beliau selalu mengingatkan akan pentingnya keamanan tersebut agar data-data tersebut tidak tersebar. Jadi beliau itu menekankan sekali kepada seluruh sivitas kampus di perguruan tinggi agar menjaga keamanan atau menjaga privasi dari mahasiswa tersebut, karena seringkali rentan terjadinya suatu peretasan. Terus menurut Dwi Fajar Saputra yang meneliti tentang peran literasi digital dalam melindungi data pribadi pengguna di era digital, yaitu beliau itu menjelaskan pentingnya mengurangi risiko kebocoran data dan memperkuat keamanan individu dalam lingkungan pembelajaran daring. Jadi beliau juga mengatakan peningkatan akan keamanan tersebut sangat penting karena bisa juga mengurangi akan risiko kebocoran data dan memperkuat keamanan. Makanya dalam suatu platform itu biasanya sering dipasangkan kata-kata sandi atau kata-kata tertentu yang hanya bisa diakses oleh pengguna dan juga admin itu. Jadi agar meminimalisir terjadinya kebocoran data. Hal ini juga diperkuat lagi oleh Nopriyadi. Nopriyadi ini membahas tentang kesadaran mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi di media sosial yang relevan dengan konteks pembelajaran digital. Jadi mahasiswa itu juga menurut Nopriyadi harus sadar akan tingkat perlindungan data pribadinya masing-masing. Apalagi zaman sekarang itu sudah banyak sekali platform-platform tertentu. Nah, tidak hanya e-learning, tidak juga hanya Siakat, tapi banyak sekali. Jadi Nopriyadi itu menekankan sekali bagaimana caranya kita bisa menjaga data pribadi kita dan privasi data kita dengan aman. Walaupun secara konteks itu sudah dilindungi oleh di kampus, tapi kita juga harus bisa melindungi diri kita sendiri selain yang ada di kampus. Selanjutnya itu adalah tantangan dan peluang dalam keamanan dan privasi data. Tantangannya itu adalah 1. Kebocoran data, 2. Akses yang tidak sah, dan ketiga itu adalah penyalahgunaan data. Jadi rentan sekali tantangannya, yaitu akan kebocoran data, di mana data kita akan tersebar luas, ya, terus juga rentan sekali disalahgunakan datanya. Terus akses yang tidak sah biasanya itu dilakukan oleh hacker-hacker, itu meretas data kita. Jadi tanpa sepengetahuan kita dia melakukan peretasan dalam data kita. Terus penyalahgunaan data juga tadi itu ya sebagaimana tadi, bisa saja data kita dibuat suatu yang tidak semestinya dilakukan. Itu. Peluangnya itu adalah penggunaan teknologi yang aman. Terus pendidikan, kesadaran digital dan kebijakan data yang jelas. Jadi peluangnya yaitu adalah kita bisa menggunakan teknologi yang aman, apalagi di zaman sekarang itu banyak sekali keamanan-keamanan yang bisa memperkuat suatu data di dalam suatu media digital. Terus yaitu pendidikan, kesadaran digital. Jadi peluangnya juga mengajak semuanya akan kesadaran digital, bahwasanya tidak harus mengikuti zaman yang sudah berlalu, tapi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman dengan pendidikan kesadaran digital. Terus yang ketiga itu adalah kebijakan data yang jelas. Jadi datanya harus jelas, harus fair, tidak boleh dimanipulasi atau disalahgunakan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.